Hai, perkenalkan saya Imran Lapoiwa dengan nomor F11119214. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen investasi dan properti. Poin-poin yang akan saya bahas di sini yaitu definisi manajemen investasi dan properti, jenis properti dan real estate, sifat dasar pasar real estate, tujuan investasi, keuntungan investasi, dan kerugian investasi. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu definisi manajemen investasi dan properti. Apa itu manajemen? Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang dapat diartikan sebagai mengelola dan mengendalikan suatu hal. Dalam buku Principle of Management, George R. Terry menjelaskan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, serta pengawasan guna mencapai tujuan yang telah diputuskan sebelumnya. Investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah kegiatan penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Istilah ini berasal dari bahasa Italia, yakni investire, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seseorang investor akan dikembalikan oleh badan atau pihak yang mengelola. Selanjutnya, properti. Menurut KBBI, properti adalah harta berupa tanah, bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak dapat terpisahkan dari tanah hak milik atau bangunan yang dimaksud. Secara umum, properti adalah penyebutan untuk bangunan atau tanah yang dimiliki seseorang. Dapat disimpulkan bahwa properti adalah suatu hak, baik itu hak milik, hak guna, maupun hak sewa, untuk memanfaatkan sebuah bangunan serta sebidang tanah dan apapun yang ada di lahan tersebut. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis properti dan real estate. Dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia, real estate adalah sebuah istilah hukum yang mencakup tanah bersama dengan apapun yang ada di atas tanah tersebut, seperti bangunan atau proyek. Sedikit berbeda dengan properti, dari pengertian keduanya dapat kita simpulkan bahwa real estate hanya mencakup kepada bangunan atau tanah, sedangkan properti tidak hanya sampai di situ, namun juga atas dasar kepemilikan baik bangunan maupun tanahnya. Beberapa jenis properti yang masuk ke dalam real estate yaitu yang pertama apartemen, kedua perumahan, ketiga rukan dan office space, yang keempat ruko dan mall, yang kelima tanah kafling, yang keenam townhouse. Selanjutnya kita akan membahas sifat dasar pasar real estate. Saya membagi pembahasan ini ke dalam 4 poin. Yang pertama, karakteristik investasi, yang kedua penawaran dan permintaan, yang ketiga siklus, dan yang terakhir teori nilai. Karakteristik investasi terbagi atas 5, yaitu ketidakbergerakan, berumur panjang, kepermanenan, risiko, dan juga segmentasi pasar. Selanjutnya, poin yang kedua, penawaran dan permintaan. Di sini ada 5, yaitu kelangkaan relatif, kebijakan pendanaan, populasi, kualitas SDM properti, dan monopoli. Poin yang ketiga, siklus. Di sini ada reformasi pajak, tingkat suku bunga, resesi, dan inflasi. Yang terakhir, teori nilai. Nilai adalah harga yang akan dibayar oleh pembeli yang paham dan akan diterima oleh penjual untuk sebuah properti yang telah dipertunjukkan untuk dijual selama suatu jangka waktu yang panjang. Selanjutnya kita akan membahas tujuan investasi. Tujuan yang pertama yaitu memperoleh imbal hasil, yang kedua pengembangan usaha, yang ketiga yaitu jaminan untuk usaha, yang keempat yaitu melindungi usaha dari inflasi, dan yang kelima yaitu mempersiapkan dana tertentu. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan investasi dan kerugian investasi. Keuntungan investasi ada beberapa poin. Yang pertama, menjauhi kemungkinan terjadinya inflasi, penghasilan jadi bertambah, nilai uang bertambah, mempersiapkan kebutuhan di masa depan, merdeka secara finansial, pensiun lebih siap, dan yang terakhir melatih tanggung jawab dan belajar mengambil keputusan yang beresiko. Selanjutnya, kerugian investasi yang terbagi atas beberapa kategori. Yang pertama, risiko pasar. Selanjutnya, risiko likuiditas. Yang ketiga yaitu risiko negara. Yang keempat yaitu risiko suku bunga. Selanjutnya, risiko inflasi. Selanjutnya, risiko valuta asing. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu risiko reinvestasi. Sekian penjelasan saya tentang manajemen investasi dan properti. Semoga dapat tersampaikan dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baku, kata sikap. Saya ucapkan terima kasih.